Kalau saya lihat keadaan pemuda di Baru, ada yang bangun, ada yang tidur. Kibar Podcast, di Jumai kita bongkar. Teman muda tak ada Mudasir Hasrigan. Selamat malam kakandaku ya. Iya, beliau ini selihat semakin aura inner beauty politiknya luar biasa di kesempatan malam hari ini. Tentunya ada sebuah semangat baru karena beliau ini sekarang menjadi ketua DPD Golkar. Sebelumnya kita ucapkan ini baru. Selamat. Iya. Selamat atas terpilihnya menjadi ketua DPD 2 kan ya. Partai Golkar. Termuda loh Kak, termuda ya. Saya belum cek itu. Bisa lah. Iya, sebelumnya Pak Mudasir Hasrigani, sebelumnya di segmen-segmen sama dengan segmen kemarin, kami dari Kibar Podcast tentunya memberikan kesempatan buat teman-teman UMKM baru untuk mendisplay produknya di meja Kibar Podcast ini secara gratis. Karena di masa pandemi khusus bulan September. Iya. Iya. Jadi segmen display kali ini yaitu ada dari Saya Something. Oke, teman-teman Saya Something. Saya Something ini dimana ada tempatnya, Kak? Iya, ada di alun-alun, kemudian ada juga di titik temuta. Jadi PK ya? Iya, jadi sekirahan harga mereka itu ada sampai 10 sampai 15 ribu rupiah. Kemudian ada Jinggamar. Jinggamar ini bertempat di depan rumah sakit baru. Dia ini semacam minimarket ya yang menjual ya tentang bahan-bahan campuran, kebutuhan bahan pokok masyarakat kita di Kabupaten Baru, minuman ya. Jadi teman-teman yang lagi jalan-jalan di rumah sakit ya singgah Ki sebelum jenguk pasien. Tidak ada obat di apotik di sana, singgah saja di Jingga. Ya, lanjut. Oke. Mudasir Hasrigani. Ya, betul. Sekarang menjabat sebagai anggota ketua DPD Golkar Kabupaten Baru. Nah, merupakan lulusan alumni Golkar Institute. Nah, kita dengar-dengar ini Golkar Institute ini melahirkan tentunya figur-figur yang energik ya, apalagi alumni pertama. Kapan itu Kak? Bulan April kalau saya tidak salah. Bulan April 2021. Lama itu prosesnya begitu. Belajarnya begitu. Sekitar 10 hari. 10 hari. Berarti ini semacam pengkaderan ya? Ya, kurang lebih seperti itu dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Sekilo pagi sampai pagi Pak. Armada itu Mas. Nah, hal yang dipetik dari Golkar Institute ini seperti apa sebenarnya nih Pak Mudasir? Ya, jadi Golkar Institute ini sebenarnya terbuka secara umum, bukan cuma khusus kader Golkar. Oh gitu. Jadi bukan kader juga bisa masuk. Jadi buat teman-teman yang mau belajar politik, yang butuh wawasan tambahan tentang politik, itu terbuka untuk umum. Nah, pasca pilkada, saya berpikir karir politik saya harus sampai di mana? Iya betul. Saya harus jadi apa dan seperti apa? Tapi dulu Kakak kader apa? Saya belum menjadi kader apa-apa sebenarnya. Oh belum kali. Cuman hanya sebatas usungan ceritanya. Usungan. Ya, karena tidak ada waktu untuk mengkader. Berarti ibaratnya pinjam kendaraan ini Kak? Iya, ibaratnya seperti itu. Tapi sekarang sudah ada kendaraan Kak. Ini kendaraan juga. Dulu kan rental. Rental tadi. Oh ada. Berapa satu hari Kak? Iya, keseharian MHG ini semenjak belum dilantik ya di Golkar belum masih ya. Tapi luar biasa loh Kak. Ini kita sebagai ketua Golkar ini, apalagi masih muda Kak, toh? Itu kalau di luar ini pasca sudah kita terpilih itu banyak yang mengagung-agungkan gitu. Bahkan sampai dibilang reinkarnasinya ini almarhum Bapak Haji Malkan. Dan mempunyai revolusi yang akan lebih bagus. Banyak orang mengharapkan begitu Kak. Ya, amin. Amin Kak ya. Yang penting siap tunjuk Kak. Insya Allah siap. Nah, kenapa harus Golkar begitu? Ya tentunya setelah
kurang lebih 1 tahun melihat kondisi di Baru. Ya silakan diminum ya. Yes. Iya, siapa tahu Pak Mudasir suka. Saya diminum ya. Saya kalau mau minum itu apa taruh. Ya. Lanjut Kak. Jadi setelah pilkada, ya alhamdulillah cukup paham lah dengan kondisi politik di Baru. Iya. Kenapa emang Kak? Ya seperti itu. Seperti ya, seperti itu seperti apa ini? Saya rasa teman-teman saya tidak tahu. Ini kan ada merah, ada biru, ada apa putih, ada ini. Nah, kenapa harus kuning? Kenapa gitu? harus kuning? Sampai-sampai langsung dibilang biasa itu tikung Kak. Tiba-tiba kuning. Kenapa harus kuning Kak? Ya kenapa harus kuning ya kalau di Baru ya warna kuning salah satu yang mempunyai basic dasar yang bagus juga. Iya. Toko-toko dari kuning Ya. juga banyak. Secara umum Indonesia, secara khusus di Baru, alhamdulillah masih tetap stabil kondisinya. Kemudian memang banyak kader-kader. Teman muda tak ada Mudasir Hasrigani. Selamat malam kakandaku ya. Iya, beliau ini saya lihat semakin aura inner beauty politiknya luar biasa di kesempatan malam hari ini. Tentunya ada sebuah semangat baru karena beliau ini sekarang menjadi ketua DPD Golkar. Sebelumnya kita ucapkan ini baru. Selamat. Ya. Selamat atas terpilihnya menjadi ketua DPD 2 kan ya. Partai Golkar. Termuda loh Kak, termuda ya. Saya belum cek itu. Bisa lah. Iya, sebelumnya Pak Mudasir Hasrigani, sebelumnya di segmen-segmen sama dengan segmen kemarin, kami dari Kibar Podcast tentunya memberikan kesempatan buat teman-teman UMKM baru untuk mendisplay produknya di meja Kibar Podcast ini secara gratis. Karena di masa pandemi khusus bulan September. Iya. Iya. Jadi segmen display kali ini yaitu ada dari Saya Something. Oke, teman-teman Saya Something. Saya Something ini ada tempatnya, Kak? Iya, ada di alun-alun, kemudian ada juga di titik temuta. Jadi PK ya? Iya, jadi sekarang harga mereka itu ada sampai 10 sampai 15 ribu rupiah. Kemudian ada Jinggamar. Jinggamar ini bertempat di depan rumah sakit baru. Dia ini iya, ini semacam minimarket ya yang menjual ya tentang bahan-bahan campuran, kebutuhan bahan pokok masyarakat kita di Kabupaten Baru, minuman ya. Jadi teman-teman yang lagi jalan-jalan di rumah sakit ya singgah Ki sebelum jenguk pasien tidak ada obat di apotik di sana singgah saja di Jingga. Ya, lanjut. Oke. Mudasir Hasrigani. Ya, betul. Sekarang menjabat sebagai anggota ketua DPD Golkar Kabupaten Baru. Nah, merupakan lulusan alumni Golkar Institute. Nah, kita dengar-dengar ini Golkar Institute ini melahirkan tentunya figur-figur yang energik ya, apalagi alumni pertama. Kapan itu kan? Bulan April kalau saya tidak salah. Bulan April 2021. Lama itu prosesnya begitu. Belajarnya begitu. Sekitar 10 hari. 10 hari. Berarti ini semacam pengkaderan ya? Ya, kurang lebih seperti itu dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Sekilo pagi sampai pagi Pak. Armada itu Mas. Nah, hal yang dipetik dari Golkar Institute ini seperti apa sebenarnya nih Pak Mudasir? Ya, jadi Golkar Institute ini sebenarnya terbuka secara umum, bukan cuma khusus kader Golkar. Oh gitu. Jadi bukan kader juga bisa masuk. Jadi buat teman-teman yang mau belajar politik, yang butuh wawasan tambahan tentang politik, itu terbuka untuk umum. Nah, pasca pilkada, saya berpikir karir politik saya harus sampai di mana? Iya, betul. Saya harus jadi apa dan seperti apa? Tapi dulu Kakak kader apa? Saya belum menjadi kader apa-apa sebenarnya. Oh, belum kali. Cuman hanya sebatas usungan ceritanya. Diusung. Ya.
karena tidak ada waktu untuk menghadir. Oh, iya. Berarti ibaratnya pinjam kendaraan ini Kak? Iya, ibaratnya Gitu. seperti itu. Tapi sekarang sudah ada kendaraan Kak. Ini kendaraan juga. Dulu kan rental. Dulu rental. Rental tadi ada. Berapa Sekarang- satu hari Kak? Iya, keseharian MHG ini semenjak sudah belum dilantik ya di Golkar belum masih ya. Tapi luar biasa loh Kak. Ini kita sebagai ketua Golkar ini, apalagi masih muda Kak, toh? Iya. Itu kalau di luar ini pasca sudah kita terpilih itu banyak yang mengagung-agungkan gitu. Iya. Bahkan sampai dibilang reinkarnasinya ini almarhum Bapak Haji Malkan. Iya. Dan mempunyai revolusi yang akan lebih bagus. Iya. Banyak orang mengharapkan begitu Kak. Ya, amin. Amin Kak ya. Yang penting siap tunjuk Kak. Insya Allah siap. Nah, kenapa harus Golkar begitu? Ya tentunya setelah kurang lebih 1 tahun melihat kondisi di Bandung, ya silakan diminum ya. Yes. Iya, siapa tahu Nasir suka. Saya diminum ya. Saya kalau mau minum itu apa taruh. Ya. Lanjut Kak. Jadi setelah pilkada, ya alhamdulillah cukup paham lah dengan kondisi politik di Bandung. Iya. Kenapa emang Kak? Ya seperti itu. Seperti Ya, seperti itu seperti apa ini? Saya rasa teman-teman Oh, saya tidak tahu Kak. Saya tidak tahu. Ini kan ada merah, ada biru, ada apa putih, ada ini. Nah, kenapa harus kuning Kenapa gitu? harus kuning? Sampai-sampai langsung dibilang biasa itu tikung Kak. Apa tuh? Tiba-tiba kuning. Kenapa harus kuning Kak? Ya kenapa harus kuning ya kalau di Baru ya warna kuning salah satu yang mempunyai basic dasar yang bagus juga. Iya. Toko-toko dari kuning Ya. juga banyak. Secara umum Indonesia secara khusus di Baru alhamdulillah masih tetap stabil kondisinya. Iya. Kemudian memang banyak kader-kader senior dan sebagai seorang junior Iya. tentu memerlukan percepatan, Ya. butuh asistensi yang tinggi, Iya. dan saya rasa Golkar jawabannya di situ. Oh, berarti Golkar jawaban di sini. Iya. Nah, Sehingga Mudasir Hasrigani memantapkan diri di Iya. Betul deh kalau bukan karena alasan alumni Golkar Institute. Bukan. Bukan. belajar. Berarti tidak ada korelasi di situ. Itu kan maksudnya masa belajar gitu tadi. Ya, masa belajar, masa mencintai sebenarnya. Iya. Karena tak kenal maka tak cinta. Iya. Ya, sekarang. Nah, melihat dengan kondisi baru hari ini misalnya, Ya. seorang MHG tentunya bisa dikatakan menjadi tokoh baru di Baru ini, mewakili pemuda baru misalnya. Nah, apa hal yang sebenarnya mau dibenahi di Baru ini? Melihat dari frame kacamata seorang MHG. Apanya kira-kira? Kenapa? Karena kan tentunya MHG misalnya kan tentunya punya dasar latar belakang untuk maju menjadi kemarin apalagi sempat menjadi calon salah satu calon figur di pilkada kemarin. Nah, tentunya alasan-alasan melihat Baru hari ini sehingga harus MHG begitu yang tentunya memimpin Baru sehingga ini yang mau dibenahi begitu. Karena beda orang kan beda visi beda misalnya. cara kerja juga. Iya. Betul. Ya, sebenarnya pertanyaan banyak sekali sebenarnya pertanyaannya. Iya. Masalah apa sebenarnya di Baru? Iya. Bagaimana Iya, ini, ya. betul. Jadi saya campur-campur saja ya. Iya. Jadi singkatnya menurut pandangan saya pribadi, Iya. ya Baru sebenarnya kekurangan regenerasi. Kekurangan regenerasi. Regenerasi dalam artian kader politik untuk Iya, anak mudanya. Betul. Ya, terbukti 2020 ya teman-teman sudah tahu dari segi usia Iya. memang jomplang sekali kita ini. Iya. Ya, betul. Makanya Ini ada kayak PSM lo Manchester ini kan. Waktu 2020 PSM di Manchester. Iya. Secara ketuaannya ini Iya. Iya. Jadi ada gap di situ. Ada gap, Ya, saya betul. melihat ada gap di situ. Ada gitu. Dan gap ini bisa menjadi suatu peluang Iya. ketika memang diolah dengan baik. Oh, iya. Makanya 2020 saya rasa meskipun hasilnya kurang atau belum Iya.
mencapai target yang kita inginkan, tapi setidaknya gap itu peluang sekecil apapun kita bisa olah. Yeah. Ya meskipun memerlukan waktu yang cukup untuk bisa tembus ke sana. Tapi luar biasa loh Kak. Ini kita dengan maju kontestasi begitu, itu membuka pemikiran tabu banyak orang di Kabupaten Baru bahwa anak muda itu bisa tonji. Iya, betul. Itu makanya saya juga itu support sekali. Ini mudah-mudahan bisa terus berjaya. Apalagi tidak lama nih. Tidak lama lagi. Tidak lama ya. Kita doakan beliau ya. Iya, ada saya lihat MHG Peduli. Ya. Nah, sejauh mana program MHG Peduli ini? Sebenarnya berawal dari mana nih sehingga MHG Peduli ini hadir? Ya, sebenarnya bahasa sederhananya ketika kita mau membuat suatu gerakan itu harus adalah nama, harus ada kendaraan atau organisasi, komunitas dan seterusnya. Betul. Memang saya masuk di Baru 2019 tanpa partai, tanpa apapun. Tanpa organisasi apapun saya bawa ke sini. Betul. Kayak saya tipikal orang yang tidak suka nebeng ataupun mengklaim organisasi tertentu. Iya. Jadi yang suka mengklaim itu jangan lakukan. Itu yang suka mengklaim juniorku itu pelan-pelan. Iya, lanjut. Jadi mau ada beberapa saran sebelum masuk, pakai organisasi ini, ambil ini dan seterusnya. Tapi saya pikir Anda usah lah. Kita coba dengan nol, berdiri kaki sendiri bikin nama teman muda itu, kemudian sudah muncul ada beberapa anggotanya. Ya, kemudian di pertengahan jalan saya rasa sudah ada branding inisial nama saya. Jadi kita pakai MHG Peduli dan memang pada saat itu memang belum ada partai. Jadi kita gunakan branding nama itu dan alhamdulillah komunitas itu untuk sampai sekarang kayak dan solid ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah masih ada. Masih ada. Tapi solid biarpun kecilnya penting solid ya. Itu yang susah kan. Ini kata masih ada, saya penasaran ini. Maksudnya masih ada. Berarti masih ada orangnya. Oh, masih ada orangnya. Saya belum wafat ini, Pak. Iya, MHG Peduli kan identik warna hijau. Ya. Apalagi yang sekarang dipakai. Pak, ada tuh yang sebab viral dulu kayak. Nah, kira-kira akan berubah jadi kuning tidak? Enggak. Ada tuh yang viral dulu kayak yang anak-anak ditanya bilang, apa itu bahasa Indonesianya maca? Dia bilang mudasir. Nah, maca ini Kak, identik dengan kita Kak, mudasir. Padahal tanpa orang tahu di maca itu kan ada juga wakil tadi. Iya kan, beliau kan calon 01-nya. Ya. Apa kira-kira pembenaran tuh kalau ditanya? Tunggu dulu. Ini kan tadi warna hijau. Iya itu. Nah, MHG warna hijau. Nah, kira-kira semenjak menjadi ketua Golkar misalnya, apakah akan berubah menjadi kuning label itu? Ya, jawabannya bisa jadi. Bisa jadi. Kita buat juga. Iya. Supaya tidak susah cari warnanya. Iya. Makanya karena saya bentuk sendiri, jadi tidak ada masalah dengan beberapa orang-orang. Iya. Itu makanya ini kesyukuran juga kalau kita pakai organisasi lain. Iya. Merasa ditunggangi, dia merasa tidak sepaham, akhirnya cekcok dan kurang bagus. Kadang tidak ada jadi apa-apa ya. Ya, betul. Nah, ada lagi nih terkait, saya suka sekali postingan itu 4 hari yang lalu kalau nggak salah di Facebook. Ya. Kita ngopi di salah satu warkop. Oh iya. Kemudian ada tulisan yang mengatakan bahwa Tapi tahu Bapak saya kan kepoin beliau Pak. Sorry ya. Beliau ini salah satu tokoh muda, tentunya wajar kalau kita harus ikuti. Kita ini kan pencari data untuk mempublis ke publik begitu. Nah, ada saya lihat mereka yang bisa menjilat, bisa pula menggigit. Mereka yang bisa menjilat, bisa pula menggigit. Secara Bapak ini kan orang psikologi misalnya. Secara psikologi frame foto misalnya, Bapak sudah memakai baju Golkar, kemudian melihat poster-poster. Ya. Lah ngopi dulu di sini, apa maknanya sebenarnya? Apa yang mau disampaikan seorang MHG sebenarnya ke publik? Ya, sebenarnya refleks saja sebenarnya. Iya. Ambil foto, kemudian kayaknya menarik kata-kata ini. Iya. Dan ya kopi susu ya. Betul itu. Identik dengan anak muda lah ya. Iya.
Ya, kata-kata itu sebenarnya tidak ditentukan untuk siapa-siapa. Oh iya. Dan tidak untuk diapa-apain. Tapi kalau bicara kata-kata yang itu Kak, saya setuju. Karena menjilat itu Bos, memang aktivitas yang sangat luar biasa enaknya. Apalagi dibilang digunakan di dalam kekuasaan Bos. Iya. Karena kan dilihat di sini kata menjilat itu bisa misalnya bisa menggigit misalnya. Ada sebuah makna tersirat begitu. Ada makna tersirat. Apalagi beliau ini tidak asal misalnya memposting karena sekarang beliau ini figur. Apalagi pakai Golkar Pak di situ pada saat itu, sehingga kita ini para pencari berita misalnya pasti bilang wah luar biasa ini apa ini, meskipun fotonya enggak seperti itu yang membuat grup page kita tulis itu Kak banyak kepo. Berarti memang kita ini Kak kehormatan tak sudah kemerdekaan tak ini, kemerdekaan pribadi ini sudah terenggut kayaknya nih. Selalu dimonitoring. Nah, langkah selanjutnya kira-kira bagaimana MHG ini menatap perjuangan ke depan untuk Baru? Masih optimis Kak atau bagaimana? Ya, kalau ditanya optimis ya tetap optimis. Ya. Dengan Baru dengan segala apa yang kita punya, kita harus tetap optimis. Mengenai Baru ke depan, ya kita tentu realistis. Meskipun ada bilang waktunya cepat, ada yang lama, ya kita tidak berpatokan dengan waktu itu. Yang penting bagaimana bekerja maksimal, mensolidkan partai. Karena lebih baik kita urusi rumah tangga kita sendiri. Betul. Dibanding sibuki urusan orang lain. Jadi fokusnya sekarang itu kita Kak. Kita fokus di situ. Dan memang menjadi tanggung jawab beban juga buat saya. Untuk menunjukkan bahwa ketika anak muda memimpin sebuah partai politik, hasilnya insya Allah akan maksimal. Dan ini juga sebagai ajang pembuktian apakah mampu MHG untuk meramu partai Golkar ini sebelum, karena legislatif duluan, sebelum pilkada nantinya. Berarti yang menjadi dasar nanti di legislatif dulu legislatif dulu nantinya. Target Golkar untuk legislatif ke depan ini berapa kursi untuk Baru? Semua kursi kawan. Jangan juga. Enggak dong kalau gitu. Ya kira-kira berapa targetnya? Tembuskan dia. Minimal 7 atau 8. Tapi tentunya target pimpinan ya. Tentu target pimpinan. Kita harus lebih ketua DPR. Apalagi Golkar sekarang kan wakil ketua satu. Berarti wajar ketika misalnya realistis. Berarti ini patokannya kita ini Kak, kapan tidak melebihi? Nah, berarti bebannya itu berat itu Kak. Betul. Ya minimal stagnan misalnya. Minimal stagnan. Tapi dengan orang berbeda lah. Tapi jangan yang mundur misalnya. Wakil. Namanya stagnan di wakil. Tapi terus bagaimana komunikasi dengan sekarang dengan pihak PKB dengan P3 yang menjadi partai pengusung? Apakah hubungan itu hanya semacam antara manusia dan parental kepentingan politik saja, ataukah apakah memang masih berlanjut sampai ada hubungan emosional sampai sekarang? Ya, kalau PKB P3 alhamdulillah masih terjalin dengan baik emosionalnya. Sempat beredar foto itu Kak. Yang mana? Golkar. Baku peluk sama juga kan. Saya rasa masih bagus hubungan. Namanya politik tidak boleh baper sebenarnya. Betul. Jadi siapapun lawan politik kita, dulu menjadi kawan, lawan, akhirnya teman juga dan seterusnya. Tidak ada yang abadi kan? Tidak ada yang abadi. Kecuali kepentingan. Catat itu, kepentingan dalam politik. Tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan pribadi. Kesempatan MHG untuk menyampaikan ke teman-teman Sonic ini, apalagi rata-rata para subscriber kita ini adalah para pemuda misalnya. Nah, apa kira-kira yang mau disampaikan seorang MHG ke publik masyarakat Kabupaten Baru? Apa kira-kira kemudian enggak? Enggak begini. Sebelumnya kan ini kan kita sudah paham lah sisi baik dari sisi manapun ini Kabupaten Baru. Nah, otomatis ini pasti ada di kepala kita bahwa apalagi kita ini pemangku jabatan suatu organisasi.
melalui partai politik itu pasti kita mau membuat daerah juga maju. Iya. Ya kan? Ada kebijakan-kebijakan yang akan kita berikan kepada para kader untuk membangun baru ini. Nah, sebelum kita berikan ini wejangan kepada teman-teman Sonika, saya mau tahu ini diisi kepalanya kita ini. Iya. Belum. Jangan dulu. Ini masih panas ini, boy. Kira mau di closing. Belum di closing. Belum. Nah, ini yang mau saya tanya, Kak. Kira-kira di bagian apanya di baru? Oke lah, saya buka-bukaan aja lah, Kak. Iya. Indeks pembangunan manusia kita ini masih kurang. SDM-nya kita ini masih kurang. Nah, yang saya mau tanya, ketika kita apa harapannya kita dan apa tindakannya kita untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia itu? Iya. Karena sampai hari ini saya lihat sumber daya manusia itu masih kurang sekali. Ada, tetapi tidak nampak. Nampak sih, tapi tidak ada ruang. Kira-kira bagaimana itu, Kak? Iya, jadi ya disinggung IPM ya. IPM kan ada 3 indikatornya, kesehatan, pendidikan, kemudian pendapatan. Jadi kalau khusus baru sendiri ya saya lihat berdasarkan data, memang tiap tahun alhamdulillah saya lihat progresnya naik. Naik. Meskipun naiknya pelan-pelan. 7, sekarang 7, berapa? Ya mungkin karena pandemi juga. Ya, pandemi juga. Ya, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah positive thinking dulu. Positive thinking dulu. Ya, positive thinking dengan situasi yang ada sekarang. Dan setelah saya telusuri juga, ya memang kita kekurangan soft skill dalam artian bekal-bekal untuk ke dunia industri. Betul. Pasca kita di sekolah, penghubungnya antara dunia kerja dan dunia sekolah ini yang ada gapnya. Jadi memang kalau ada orang tua yang enggan mensekolahkan anaknya tinggi, ya wajar saja karena setelah sekolah biasanya disuruh kerja sawah, disuruh ternak sapi dan seterusnya. Betul. Inilah yang harus dibuka sebenarnya cakrawala berpikir orang tua yang ada di Baru, bahwa pendidikan itu adalah salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sisa bagaimana stimulus dari pemerintah yang diberikan. Nah, itu yang saya bilang kan, itu stimulus yang kurang. Ini secara pribadi ya, ini stimulus yang kurang. Kenapa? Karena kita lihat dalam rencana pembangunan jangka menengah bahkan jangka panjangnya baru ini kan akan masuk ke daerah industri. Ini kita sudah disiapkan ke kawasan ekonomi khusus begitu kan. Cuman yang saya kurang pahami, kenapa dalam sistem pendidikan kita tidak menyediakan atau SMK itu atau tempat kuliah-kuliah yang ada di Baru ini tidak dibuka jurusan-jurusan yang mengarah ke industri. Apalagi SMK kan ditahu ini kan bahwa itu semua SMK jurusannya ke SMA ke provinsi semua. Ini kan kakak Anda ini sudah seorang ada bapak di sini, mungkin ada kebijakan kan sehingga bisa membangun daerah begitu kan. Banyak loh yang bisa dikasih masuk di Baru. Banyak sekali. Kalau mau dikasih masuk ya banyak. Dan bisa Kak ya? Dan bisa. Ya, kita punya sumber daya alam yang dan cukup lah untuk menampung tenaga kerja lokal kita. Dan memang masalah tugas ketenaga kerja ini tugas bersama. Cocok. Ini saya suka. Tugas bersama. Sisa bagaimana apa bagiannya pemerintah daerah, provinsi maupun pusat seperti apa pembagiannya. Tapi kembali lagi, apakah kita punya komitmen untuk betul-betul memberdayakan tenaga lokal. Salah satu sebenarnya hal yang sederhana adalah bagaimana kita punya database lulusan tertentu ataupun orang-orang yang telah mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah untuk dimaksimalkan dalam artian bekerja atau mengabdi kepada daerah. Dan saya rasa itu banyak sekali. Kalau mau didata teman-teman itu pasti ada. Ada mungkin yang sudah sukses di luar tapi enggan lagi masuk di Baru. Betul. Sebenarnya itu yang perlu kita database sehingga pendataan terkait kemana semua anak baru ini setelah lulus SMA, SMK, lulus kuliah, tanggung jawab siapa dan sebagainya,
itu sudah jelas nanti. Dan harus diberikan ruang. Nah, pendapat tak untuk kita lihat keadaan pemuda sekarang bagaimana? Iya. Kalau saya lihat keadaan pemuda di Baru, ada yang bangun, ada yang tidur. Iya. Ada juga yang mau podcast Kak. Ya, maksud dari bangun tidur itu seperti apa itu? Ya, yang bangun itu langsung dijawabnya yang podcast. Bangun tidur langsung podcast. Ya. Bagaimana? Maksudnya bangunnya itu, tidurnya itu bagaimana? Iya. Jadi sebenarnya kalau semakin banyak pemuda yang kritis, Iya. tapi tidak anarkis, Iya. dan mampu memberikan solusi, Iya. bukan hanya kritikan semata ya. Iya. Itu adalah pemuda yang bangun. Iya. Pemuda yang bangun. Pemuda yang tidur adalah pemuda yang sekarang terlelap dengan adanya media sosial, Iya. hanya fokus untuk kesenangan semata, Iya. tidak memikirkan faktor sosial masyarakatnya. Iya. Ya, itu banyak. Bagaimana kalau sudah diberikan solusi nah tidak nak kasih lewat Kak? Tidak nak tampung gitu. Dia cuma mendengar. Sudah dikasih solusi nih. Ya. Saya kritik. Kasih solusi nih. Tapi Cuma begitu dengar. juga caranya dia berpikir, begitu juga Jina jalani. Bagaimana itu? Ya, mungkin harus disesuaikan dengan RPJMD-nya. Harus dibukakan Jadi nih. belakangnya. Aduh. Nah, Iya. Seorang yang mahage juga ini hobi tentang bola ya, bola. Iya. Ya, bola. apalagi Apalagi orang manajer ini Kak. prestasi AFC kemarin ini cukup berprestasi di tingkat Alhamdulillah. provinsi. Ya. Itu Prapurda. Ya, Maksudnya setelahnya nanti dia masuk Porda nih. Ya. Oh. Nah, posisi seorang MHG di AFC sebagai apa di situ? Manajer atau apa? Ya, saya Sebagai kebetulan di situ diamanahkan sebagai manajer tim. manajer tim. tim. Dan luar biasa sukses ya. Di Berapa bulan dikerja itu Kak? Ya, kurang lebih 5 bulan kita ini. 5 bulan kan bulan. bisa mendapatkan prestasi. Nah, Apalagi kalau ke depan ini lepas dari ini ke nasional ya sudahnya nih. Masih di provinsi. Oh, provinsi. Karena kan ada 24 kabupaten. Iya. Yang cuma ikut Porda itu cuma 8 kabupaten. oh itu nanti yang di Ya. Siano baru mewakili Sulawesi Selatan. Ya, bisa saja begitu. Setelah Porda pasti nasional PON. Iya. Ponya nanti di Papua deh. Papua gak di? Ponya. Oh, beda kianunya nih. Oh, beda? Beda anunya. Apa lagi Yang Papua PON itu? Papua yang tertunda 2 tahun lalu itu. Iya. Ada. Ya, karena Covid 2019. 2019. Betul-betul ini COVID ini Pak. Nih Covid ini Kak. Oke Kak. Apa harapan tak? Iya. Apa harapan tak ini Kak? Untuk pemuda di Baru yang lagi tidur. Iya. Dan apa yang akan mau kita sinergikan dengan pemuda di Baru? Iya. Karena jujur Kak begini, sebenarnya pemuda-pemuda di Baru itu mau bergerak, Kak. Cuman dia kekurangan tokoh yang menjadi menggerakkan mereka sebagai strikernya ini. Iya. Karena begini Kak, saya pernah datang ke reses suatu anggota dewan. Iya. Saya tanya bahwa pemuda di Baru itu banyak warnanya. Iya. Saya enggak ada masalah dengan warna itu. Cuman ketika kita menghadapkan kritikan atau memberikan solusi kepada pemerintah ini condong buta warna. Iya. Dia hanya akan melihat warna yang sesuai dengan warnanya. Iya. Nah, yang saya harapkan kepada Kakak, bagaimana sinerginya kita ke pemuda itu? Iya. Apakah kita juga akan begitu, Ji? Iya. Ataukah bagaimana treatment khusus tak untuk pemuda? Iya. Ya. Ya, kalau ditanya pemuda ya sebenarnya pemuda sendiri Iya. ya punya tantangan sendiri untuk Iya. dia menyelesaikan itu. Jadi jangan harap atau jangan terlalu apa ya? Terlalu optimis Iya. bahwa pemuda dengan pemuda bisa diselesaikan juga dengan pemuda. Iya. Itu mungkin teorinya bisa seperti itu, tapi realitanya ya pasti ada melenceng sedikit. Iya. Begitu ya. Nah, mungkin kalau pendekatan secara emosional itu bisa mengajak dan seterusnya. Sisa sebenarnya bagaimana pemuda hari ini harus diberikan contoh. Iya. Iya. Ya, harus diberikan contoh yang baik ya. Jangan dibuat pragmatis. Iya. Ya, jangan dibuat pragmatis dalam artian ya sambil contoh. Biasanya teman-teman berkegiatan
itu memang modal nekat sebenarnya. Iya. Jadi memang 0 rupiah pun dia jalan. Iya. Tapi kondisinya bukan menggerakkan sumber dayanya, tapi mengharapkan sesuatu itu pada orang-orang tertentu. Iya. Betul. Dalam artian ya bahasa proposal sebenarnya. Iya. Dan inilah sebenarnya yang menekan kreativitas mereka. ya menekan, karena sebenarnya proposal itu bagus juga, tapi bukan menjadi harapan yang bahwa proposal ini harus tembus selesai. Tapi bagaimana sebenarnya di organisasi itu yang saling bekerja sama, saling mencari kreatif, menjual apa dan seterusnya, itulah yang membuat pemuda itu bergerak. Salah satu contoh di depannya ini Pak. Ya. Ini karya Namira, pemuda Malusetasi. Oke. Jadi dia mengubah mahasiswa Gasali, mengubah batok kelapa yang sudah ada di pantai. Betul. Yang sudah ini kemudian dia olah jadi salah satu karya. Ya. Ini bagus ini. Jadi sebenarnya bagaimana tidak lanjutnya dari karya-karya ini. Iya. Dikawal, pemerintah sudah kawal. Iya. Terus sudah dikawal ini. Iya, walau. Iya. Ya, jadi oke, teman-teman Sonic, hari ini terima kasih Pak Mudasir Hasrigani berkunjung di Kibar Podcast. Sangat susah loh dihadirkan beliau, apalagi beliau sekarang ini di sela-sela kesibukannya pasti akan berpikir terus untuk bagaimana Golkar ke depan misalnya. Dan itu luar biasanya beliau datang ke sini membuktikan bahwa beliau memang adalah tokoh. Nah, sama dengan Farid, Om Farid, bahwa baru dikatakan tokoh kalau sudah ada di meja Kibar Podcast. Belum Bapak datang. Sebelum Bapak datang, Bapak belum dikatakan tokoh di Baru. Ya, bagaimana? Biar pintar kalau saya kenal. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak MHG. Minta maaf ketika ada misalnya hal kata yang mungkin atau pertanyaan. Ya, tentunya untuk pemuda energik. Nah, satu kata untuk pemuda, Pak Mudasir sini. Satu kata untuk pemuda. Satu kalimat atau satu kata untuk pemuda. Ya, pemuda bangkit dan jaya. Pemuda bangkit dan jaya. Oke, Kibar Podcast di ujung mic. Kita bongkar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.